teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Jusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau sering disebut dengan PISPK. Kegiatan PISPK ini teman-teman sangat menolong sekali dan sangat penting di puskesmas karena ini merupakan kegiatan yang efektif untuk membantu pokja-pokja di puskesmas, termasuk pokja UKM, UKP, bahkan administrasi manajemen. PISPK ini juga membantu untuk siklus manajemen puskesmas. Jadi PISPK ini termasuk inovasi dari Kementerian Kesehatan. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, juga meningkatkan kualitas mutu pelayanan di puskesmas. Untuk itu ikutin terus videonya, jangan di skip. Hai semua, ketemu lagi dengan Keluarga Ambon Batak. Semoga kalian enjoy menonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, like, share, dan komen biar aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya, kita bahas dulu materi tentang PISPK ini. Walaupun aku jelasinnya buat teman-teman hanya dasar-dasarnya aja, karena kalau aku jelasin sampai ke cara nginputnya, bahkan untuk tindak lanjut untuk siklus manajemen puskesmas, itu cukup luas teman-teman. Jadi ini karena untuk persiapan SKB keperawatan, jadi aku hanya kasih tahu dasar-dasarnya aja. Nah teman-teman, di sini aku bukan untuk menggurui, tapi lebih ke sharing. Kalau misalnya ada yang salah, teman-teman bisa komentarin, atau teman-teman mau kasih masukan apa mau kita bahas di video berikutnya atau di video selanjutnya, boleh juga. Nah, kenapa kita perlu bahas tentang PISPK ini? Karena PISPK ini adalah program yang masih sangat dibutuhkan di puskesmas sampai dengan saat ini. Sehingga PISPK ini perlu kita bahas, apalagi mengingat teman-teman kalau mengambil formasi di puskesmas, baik itu dokter, bidan, maupun perawat. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai untuk pembelajaran PISPK ini. Jadi PISPK itu kepanjangan dari Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda kelima Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya, yaitu program Indonesia Pintar, program Indonesia Kerja, dan program Indonesia Sejahtera. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, teman-teman, aku jelasin dulu untuk yang ini. Jadi PISPK ini teman-teman muncul atau diperkenalkan di puskesmas sejak tahun 2017. Makanya kenapa masih menggunakan agenda kelima Nawacita, karena memang ini masih tentang meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Itu memang di Nawacita kelima ketika Bapak Presiden kita yang sekarang masih menjabat di periode pertama. Jadi teman-teman, kalau untuk sekarang sudah bukan ini lagi ya, bukan agenda kelima lagi tentang meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, tapi ini termasuk ke visi misi Bapak Presiden kita, yaitu misi pertamanya peningkatan kualitas manusia Indonesia, di mana arahan Bapak Presiden 5 prioritas. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Makanya kenapa di awal aku bilang PISPK ini sangat menolong, karena sampai sekarang juga PISPK ini masih dikembangkan terus dan masih dilaksanakan oleh puskesmas teman-teman, karena untuk mendukung dari visi misi Bapak Presiden kita. Kegiatan PISPK ini muncul adalah karena inovasi dari Kementerian Kesehatan dengan pertimbangan ada dua, bahwa program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan pelindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Yang kedua, bahwa untuk melaksanakan program Indonesia Sehat diperlukan pendekatan keluarga yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM secara berkesinambungan dengan target keluarga berdasarkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga. Nah teman-teman, jadi atas dasar pertimbangan itulah makanya muncullah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Karena memang menurut aku sendiri ya, sebagai pengelola PISPK juga di puskesmas, program ini sangat membantu sekali untuk teman-teman Pokja UKP, UKM, serta administrasi manajemen. Karena dari PISPK ini kita bisa melakukan siklus manajemen puskesmas. Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat tentang PISPK ini diatur dalam Permenkes nomor 39 tahun 2016. Jadi PISPK ini teman-teman sudah dibuat dalam satu aturan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2016.
Sasaran dari program Indonesia Sehat ini adalah, jadi target dari program Indonesia Sehat ini yang pertama meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Jadi pada intinya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan serta status gizi masyarakat. Nah, sasaran ini teman-teman sesuai dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJMN 2015-2019. Jadi kenapa mungkin teman-teman bertanya-tanya, lo kenapa masih pakai RPJM 2015-2019, sekarang itu udah 2021. Nah, teman-teman, di sini aku jelasin sesuai dengan Permenkes 39 tahun 2016. Di mana sasaran ini sesuai dengan RPJM nasional di tahun 2015-2019. Namun sampai sekarang juga masih dikembangkan. Jadi sasaran-sasaran untuk program Indonesia Sehat itu ada 6, yaitu meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak. 2. Meningkatnya pengendalian penyakit. 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN Kesehatan. 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatnya responsivitas sistem kesehatan. Jadi teman-teman, sasaran dari program Indonesia Sehat ini adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan target atau sasaran ini teman-teman, di dalam formulir PISPK ini juga terdapat yang mengarah untuk tujuan ini. Nanti untuk formulirnya aku kasih tunjuk buat teman-teman, jadi di sini aku belum jelasin. Untuk itu ikutin terus videonya. Sekarang kita masuk ke tujuan dari pendekatan keluarga. Jadi tujuan dari pendekatan keluarga ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan komprehensif melalui pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Yang kedua, mendukung pencapaian standar pelayanan minimum atau SPM kabupaten, kota, dan provinsi melalui peningkatan akses dan screening kesehatan. Ketiga, mendukung pelaksanaan JKN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN. Keempat, mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Jadi dari tujuan pendekatan keluarga tadi teman-teman, muncullah area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi ada 4 area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini. Yang pertama, tujuannya adalah untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. Yang kedua, penurunan prevalensi balita pendek atau stunting. Ketiga, penanggulangan penyakit menular. Keempat, penanggulangan penyakit tidak menular. Nah, kalau teman-teman ikutin semua video-video dari channel Keluarga Ambon Batak, teman-teman pasti oh semua ternyata berkesinambungan ya, pasti nggak ke situ. Karena aku udah bahas juga di situ tentang germas, tentang stunting, tentang apalagi tentang cerdik, karena memang sampai sekarang program itu masih berkelanjutan terus teman-teman. Nggak ada program yang berhenti dari Kementerian Kesehatan, dari tahun ke tahun masih program yang sama kita lakukan, namun dikembangkan sesuai dengan status kesehatan masyarakat dan dikembangkan untuk mendukung RPJM nasional juga gitu. Kembali ke topik teman-teman. Jadi dari 4 area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini, maka harus dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif juga dan rehabilitatif oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya. Nah, untuk kegiatan ini, area prioritas ini juga harus dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman, ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pedoman atau ketentuan perundang-undangan tentang PISPK ini, kebijakan tentang PISPK ini, tadi sudah aku baca di awal, yaitu di Permenkes 39 tahun 2016. Nanti di lampirannya teman-teman bisa lihat gimana cara melakukan pendataan dan gimana untuk menyelesaikan semua permasalahan ataupun apa alat-alat yang teman-teman pergunakan untuk turun melakukan pendataan.
Untuk mencapai 4 area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga ini teman-teman, keempat ini, maka kita perlu melakukan intervensi di masing-masing area. Misalnya untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi ini kita perlu melakukan intervensi yang cukup banyak, apalagi kematian ibu dan bayi, berarti kita sasarannya mulai dari kehamilan ibu gitu. Jadi perlu kita lakukan intervensi dulu agar bisa tercapai penurunan angka kematian ibu dan bayi ini teman-teman. Gak bisa langsung langsung jadi menurun angka kematian tanpa inovasi, tanpa pelaksanaan yang lain. Nah yang kedua, untuk penurunan prevalensi juga kita perlu melakukan intervensi, begitupun untuk penanggulangan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Apa saja intervensi yang perlu kita lakukan untuk mencapai 4 area prioritas PISPK ini teman-teman, ikutin terus videonya. Jadi ini untuk uraian kegiatan dalam masing-masing area prioritas. Yang pertama tadi upaya penurunan angka kematian ibu atau sering disebut dengan AKI, dan angka kematian bayi yang sering disebut dengan AKB. Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak ini teman-teman, kita lakukanlah intervensi mengikuti siklus hidup manusia. Ya, siklus hidup manusia kita mulai dari kehamilan, jadi ibu hamil. Sasaran yang pertama yaitu untuk ibu hamil dan bersalin. Maka intervensi yang perlu kita lakukan ada 5. Di luar dari ini juga teman-teman bisa melakukan di puskesmas sesuai dengan keadaan wilayah binaan atau keadaan wilayah kerja puskesmas teman-teman. Yang pertama, mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC terpadu. Kedua, meningkatkan jumlah rumah tunggu kelahiran atau RTK. Ketiga, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Keempat, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini dan KB pasca persalinan. Kelima, meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA. Nah, aku sharing sedikit ya sebelum kita lanjut. Jadi teman-teman, untuk mendukung agar menurunnya angka kematian ibu dan anak ini, perlu kita upayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC. Ini ini menjadi tugas pokok dari bidan-bidan desa, bidan-bidan di puskesmas, dan dikoordinatori oleh bidan koordinator. Intervensi yang kedua tadi meningkatkan jumlah rumah tunggu kelahiran. Jadi kalau di daerah-daerah terpencil, kepulauan, atau seperti pengalaman aku dulu ditugaskan di daerah terpencil di satu desa gitu, ada desa yang cukup jauh jangkauannya ke puskesmas. Jadi mereka dan kendaraan juga atau transportasi cukup sulit. Jadi perlu dilakukan rumah tunggu kelahiran. Maksudnya perlu dibuatkan rumah tunggu kelahiran. Ini kerjasama dengan desa teman-teman. Jadi nanti kalau ibu-ibu yang udah dekat-dekat masa persalinan, maka mereka udah tinggal di rumah tunggu kelahiran. Kenapa nggak di puskesmas? Karena di puskesmas banyak pelayanan yang dilakukan selain dari pertolongan ibu hamil kan. Jadi lebih amannya dengan banyak pertimbangan, maka lebih amannya ibu hamil ini ditempatkan di rumah tunggu kelahiran dulu sebelum ke puskesmas kalau jarak rumah ke fasilitas kesehatan cukup jauh. Terus yang ketiga, di sini meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi untuk menurunkan angka kematian ibu hamil teman-teman, kita perlu meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Tujuannya apa? Walaupun persalinan itu ditolong di rumah dan ditolong oleh nakes, itu tidak disarankan. Itu kalau di puskesmas dibilang diharamkan. Karena apa? Kebanyakan kematian ibu ini terjadi karena pertolongan di rumah. Oleh karena apa? Ditolong oleh mohon maaf mama-mama biang, dukun-dukun beranak yang biasa disebut-sebut oleh orang-orang awam atau masyarakat. Jadi mereka ada beberapa dukun yang belum terlatih gitu ya. Mereka menolong ibu bersalin yang seharusnya misalnya pembukaan sekian, kan pembukaan itu ada 1-10. Misal harusnya pembukaan sekian masih baru tarik napas, pembukaan sekian baru bisa mengejan. Nah, belum di waktunya untuk mengejan, dari penolong yang bukan nakes sudah menyarankan untuk mengejan, yang akhirnya terjadilah ruptur. Nah, dari ruptur ini bisa terjadi perdarahan juga kan. Nah, belum lagi masalah yang ditemukan adalah ketika bayinya sudah lahir, plasentanya belum keluar. Itu bisa mengakibatkan ibu bersalin ini menjadi perdarahan. Nah, kalau udah perdarahan, teman-teman tahu sendiri resikonya apa, bisa shock kan? Nah, itulah makanya di sini untuk menurunkan angka kematian ibu ini intervensinya paling penting itu juga salah satunya yaitu meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Terus sebagai petugas kesehatan kita disarankan juga untuk konseling inisiasi menyusui dini, tujuannya untuk menjalin
Yang pertama untuk menjalin kasih sayang antara ibu dan anak juga. Terus IMD, inisiasi menyusui dini ya. Yang kedua dimana untuk mengajarkan si anak juga mengenal, mohon maaf, puting susu kayak gitu. Terus di sini kita juga harus mengenalkan kepada ibu bahwa ibu yang baru bersalin gak boleh langsung kayak hamil gitu. Gak dilarang untuk hamil, namun ya kalau bisa ada jaraknya. Jangan langsung baru 1-2 bulan udah hamil lagi 1 bulan gitu. Itu terlalu dekat, bisa mengakibatkan PEB juga kan. Makanya kita perlu menyarankan ibu-ibu hamil kalau misalnya nggak tahan banget nih untuk, mohon maaf, berhubungan intim nih sama suami, perlu kita edukasi untuk pemberian KB. Jangan sampai terjadi kehamilan. Jadi KB itu bukan hanya untuk membatasi 2 anak cukup aja, bukan, tapi lebih mengatur jarak antara kelahiran pertama kedua juga, atau kelahiran pertama ke berikutnya. Itu juga sangat berfungsi. Yang kelima, meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan buku KIA. Jadi buku KIA itu berfungsi sejak dari ibu hamil sampai dengan anak usia 5 tahun. Karena di situ mulai dari kehamilan, edukasi tentang kehamilan, sampai dengan bagaimana pemantauan berat badan atau tumbuh kembang anak. Oke, sasaran berikutnya adalah bayi dan ibu menyusui. Nah, upaya untuk menurunkan kematian bayi dan ibu maka ada intervensinya, yaitu mengupayakan jaminan mutu kunjungan neonatal lengkap. Kedua, menyelenggarakan konseling air susu ibu atau ASI eksklusif. Ketiga, menyelenggarakan pelayanan KB pasca persalinan. Keempat, menyelenggarakan kegiatan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Nah, ini teman-teman aku rasa cukup tahu ya, karena bahasanya sederhana. Terus sasaran ke berikutnya, balita, melakukan revitalisasi posyandu. Kedua, menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu. Ketiga, meningkatkan transformasi KMS ke dalam buku KIA. Keempat, menguatkan kader posyandu. Kelima, menyelenggarakan pemberian makanan tambahan PMT balita. Jadi untuk menekan angka kematian bayi, maka perlu kita tekan untuk ibu kader. Maka perlu kita tekan, maksudnya bukan tekan kayak ayo ibu kader harus lebih semangat lagi gitu, kepada ibu-ibu kader untuk lebih semangat lagi mendukung ibu-ibu yang punya anak bayi balita ataupun baduta, pokoknya bayi di bawah 5 tahun untuk ikut posyandu, karena dengan cara itu menolong petugas kesehatan melihat tumbuh kembang anak. Terus buku KMS juga harus dipegang sama mereka, karena edukasinya ada di dalam buku itu untuk melihat tumbuh kembang anak ini bagaimana dan apa saja yang perlu dilakukan seorang ibu. Terus kita ajarin juga untuk pemberian ASI eksklusif dan MPASI gimana, dan kita berikan makanan tambahan kepada anak-anak gizi kurang maupun gizi buruk, karena anak dengan gizi kurang bisa jatuh ke gizi buruk, bahkan gizi kurang dan gizi buruk maupun stunting. Kalau teman-teman ikutin video-video aku di sini, semua aku udah jelasin apa tujuan posyandu, imunisasi, germas, dan tentang stunting. Jadi teman-teman pasti lihatnya ini saling berkesinambungan. Pemberian makanan tambahan ini tadi sasarannya kepada bayi, balita gizi kurang, gizi buruk, dan ibu milkcake. Karena ini orang-orang yang dengan gizi kurang, gizi buruk, stunting, dan bumilkek berpotensi terkena penyakit teman-teman. Karena imun tubuh mereka itu menurun gitu, jadi lebih cepat terkena penyakit gitu. Cukup panjang ya teman-teman, semoga teman-teman bisa paham dan materi ini nggak membosankan. Terus anak usia sekolah. Sasaran untuk anak usia sekolah ini intervensinya itu melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS. Jadi ada program UKS, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS. Ketiga, menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau progas. Keempat, mengembangkan penggunaan raport kesehatan. Kelima, menguatkan SDM puskesmas. Ini lebih ke program UKS. Untuk sasaran remaja, menyelenggarakan pemberian tablet tambah darah atau TTD, menyelenggarakan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah menengah, menambah jumlah puskesmas dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR, dan mengupayakan penundaan usia perkawinan. Ini ada juga pengelola program PKPR, ada pengelola program UKS, ada pengelola program gizi. Jadi untuk sasaran remaja ini programnya saling terintegrasi. Terus untuk sasaran dewasa muda,
intervensi yang dilakukan menyelenggarakan konseling pranikah, menyelenggarakan gerakan pekerja perempuan sehat produktif atau GP2SP untuk wanita bekerja. Ketiga, menyelenggarakan pemberian imunisasi dan TTD. Keempat, menyelenggarakan konseling KB pranikah. Kelima, menyelenggarakan konseling gizi seimbang. Untuk uraian kegiatan dalam masing-masing area prioritas yang kedua, yaitu tadi upaya penurunan prevalensi balita pendek atau stunting. Dalam rangka menurunkan prevalensi balita pendek atau stunting ini perlu kita lakukan intervensi lagi, yaitu sesuai dengan siklus kehidupan. Yang pertama, ibu hamil dan bersalin. Jadi intervensi yang perlu kita lakukan untuk sasaran ibu hamil dan bersalin yaitu intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, teman-teman, untuk lebih luas mengetahui tentang stunting ini, teman-teman bisa menonton video sebelumnya yaitu tentang stunting. Karena keluar juga ujian SKB keperawatan. Maksudnya itu pengalaman aku nggak tahu di SKB keperawatan teman-teman nanti bakal keluar apa enggak, tapi itu aku sharing sesuai pengalaman aku. Yang kedua, mengupayakan jaminan mutu antenatal care atau ANC terpadu. Ketiga, meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan. Keempat, menyelenggarakan program pemberian makanan tinggi kalori, protein, dan mikronutrien atau TKPM. Kelima, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Keenam, pemberantasan kecacingan. Ketujuh, meningkatkan transformasi kartu menuju sehat atau KMS ke dalam buku KIA. Kedelapan, menyelenggarakan konseling inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif. Kesembilan, penyuluhan dan pelayanan KB. Untuk sasaran anak usia sekolah, intervensi yang bisa kita lakukan ada 4, namun di luar dari intervensi ini bisa juga teman-teman tambahin sesuai dengan kebutuhan dari wilayah binaan teman-teman. Intervensi yang pertama yaitu melakukan revitalisasi usaha kesehatan sekolah atau UKS. Yang kedua, menguatkan kelembagaan tim pembina UKS. Ketiga, menyelenggarakan program gizi anak sekolah atau progas. Keempat, memberlakukan sekolah sebagai kawasan bebas rokok dan narkoba. Karena teman-teman tahu sendiri kalau anak yang sudah terpapar dengan asap rokok juga berisiko terkena pneumonia, ISPA, dan apalagi sudah mengkonsumsi narkotika atau narkoba. Itu sangat berbahaya. Sasaran berikutnya adalah remaja. Yang pertama, intervensi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan penyuluhan untuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Juga bisa kita melakukan penyuluhan tentang pola gizi seimbang, penyuluhan tidak merokok, dan penyuluhan untuk tidak mengkonsumsi narkoba. Nah, teman-teman, untuk ini teman-teman bisa lihat video sebelumnya atau teman-teman pasti udah menonton tentang PHBS. Sudah ada videonya di channel YouTube kita tentang PHBS, bisa mengetahui apa hubungannya dengan gizi seimbang, apa pengaruhnya dengan penyakit. Teman-teman bisa lihat karena kegiatan PHBS ini juga muncul ketika ujian SKB keperawatan, pengalaman aku. Yang kedua, intervensi untuk remaja ini bisa dilakukan pendidikan kesehatan reproduksi, karena mulai dari remaja kita bisa perkenalkan tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini saling bekerja sama antara petugas pengelola program UKS dengan pengelola program PKPR dan gizi. Sasaran berikutnya adalah dewasa muda. Intervensi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, penyuluhan dan pelayanan keluarga berencana atau KB. Kedua, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Sekarang kita masuk ke uraian kegiatan area prioritas yang ketiga, yaitu upaya pengendalian penyakit menular atau PM. Dalam rangka mengendalikan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria, perlu kita lakukan beberapa intervensi. Nah, untuk intervensi HIV/AIDS kita bisa lakukan 6, yaitu yang pertama, peningkatan konseling dan tes pada ibu hamil. Kedua, diagnosis dini pada bayi dan balita. Ketiga, konseling dan tes pada populasi kunci, pasien infeksi menular seksual atau IMS, dan pasien tuberkulosis atau TB, anak usia sekolah, usia remaja, dan usia lanjut. Keempat, terapi antiretroviral atau ARV pada anak dan orang dengan HIV/AIDS atau ODA dewasa. Kelima, intervensi pada kelompok berisiko. Keenam, pemberian profilaksis cotrimoxazole pada anak dan ODA dewasa. Ini yang bertanggung jawab adalah pengelola program HIV/AIDS, dan kebetulan kita baru workshop atau pelatihan tentang HIV/AIDS ini. Jadi ada pengelola program khusus untuk HIV/AIDS ini, teman-teman. Ini urusannya pengelola programnya karena ini terkait dengan privasi pasien. Terus kita masuk ke untuk intervensi tuberkulosis. Intervensi tuberkulosis kita bisa melakukan empat intervensi. Yang pertama, identifikasi terduga TB di antara anggota keluarga termasuk anak dan ibu hamil. Kedua, memfasilitasi terduga TB atau pasien TB untuk mengakses pelayanan TB yang sesuai standar. Ketiga, pemberian informasi terkait pengendalian infeksi TB kepada anggota keluarga untuk mencegah penularan TB di dalam keluarga dan masyarakat. Keempat, pengawasan kepatuhan pengobatan TB melalui pengawas menelan obat atau PMO.
Nah, untuk pengelola program tuberkulosis ini juga ada teman-teman di Puskesmas. Nah, ini adalah tanggung jawab pengelola program tuberkulosis. Namun gak menutup kemungkinan juga untuk semua petugas di Puskesmas bertanggung jawab untuk ini. Tapi yang bertanggung jawab penting ini dan untuk mengetahui seluk-beluknya tentang tuberkulosis ini adalah wewenangnya pengelola program TB, teman-teman. Biasanya sih sekarang udah ada kerjasama bahwa kayak protap gitu, pasien dengan penderita tuberkulosis harus dicek HIV. Demikian juga penderita HIV perlu kita cek TB kalau mengalami gejala-gejala yang mengarah ke TB, kayak gitu teman-teman. Dan obat TB juga ada obat program dan ini gratis disediakan oleh pemerintah. Kalau obat TB ini bisa diambil di Puskesmas, namun dengan ada syarat-syaratnya seperti pemeriksaan memang BTA positif, kayak gitu. Nah, demikian juga untuk HIV ini kan ada program khususnya, dan obat untuk program HIV ini juga ada disediakan oleh pemerintah. Namun kayaknya ini belum seluruh puskesmas melakukan pelayanan HIV ini. Terus kita lanjut ke penyakit menular malaria. Intervensi yang bisa dilakukan adalah screening ibu hamil pada daerah berisiko. Kedua, pembagian kelambu untuk ibu hamil dan balita. Ketiga, pemeriksaan balita sakit di wilayah timur Indonesia. Nah, teman-teman, kenapa hanya wilayah timur gitu? Karena menurut yang aku baca-baca juga bahwa daerah di arah timur ini banyak penderita malaria, khususnya kayak di Papua, kayak gitu ya. Penderita malaria itu cukup tinggi. Makanya untuk pengelola program malaria sendiri juga ada di Puskesmas. Biasanya untuk orang-orang pendatang dari luar, kayak misalnya dari Papua, datang ke atau ditugaskan ke tempat kita, biasanya dicek oleh pengelola malarianya apakah positif apa enggak, karena takutnya menularkan gitu kan. Kan penularannya dari nyamuk kan, bukan dari batuk gitu. Nah, jadi perlu untuk makanya dikatakan pemeriksaan balita sakit di wilayah timur Indonesia. Terus yang kedua, kita lakukan screening ibu hamil pada daerah berisiko. Yang kita takutkan itu jangan sampai ibu hamil ini mengalami malaria gitu ketika hamil. Terus yang ketiga, pembagian kelambu. Pembagian kelambu ini memang disediakan oleh negara juga, jadi tidak perlu bayar. Ini yang bertanggung jawab untuk ini adalah pengelola program malaria, namun pelaksananya bisa kita yang ada bertugas di Puskesmas. Area prioritas keempat yaitu upaya pengendalian penyakit tidak menular atau PTM. Dalam rangka mengendalikan penyakit tidak menular, khususnya hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan kanker, dilakukan kegiatan-kegiatan seperti meningkatkan deteksi dini faktor risiko PTM melalui Posbindu. Kedua, peningkatan akses pelayanan terpadu PTM di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Ketiga, penyuluhan tentang dampak buruk merokok. Keempat, menyelenggarakan layanan upaya berhenti merokok. Jadi ini juga yang bertanggung jawab penuh adalah pengelola program Posbindu. Ini juga dilakukan minimalnya sekali sebulan. Jadi kayak seperti Posyandu itu, teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu tentang hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, dan kanker ini adalah penyakit tidak menular. Pencegahannya gimana? Teman-teman bisa lihat di playlist kita. Ada juga aku udah jelasin tentang germas dan cerdik. Di situ bisa teman-teman melihat bagaimana pencegahan dini untuk penyakit tidak menular. Oke teman-teman, demikian untuk intervensi atau untuk mencapai tujuan dari 4 area prioritas tersebut. Kita sekarang lanjut ke indikator dari program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi untuk pendataan PISPK itu teman-teman ada 12 indikator utama sebagai penanda status kesehatan sebuah keluarga. Jadi untuk indikator penilaian dari PISPK itu ada 12 indikator. Yang pertama, keluarga mengikuti program keluarga berencana atau KB. Kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Keempat, bayi mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif. Kelima, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan. Keenam, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Ketujuh, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur. Kedelapan, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan. Ke-9, anggota keluarga tidak ada yang merokok. Ke-10, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Ke-11, keluarga mempunyai akses sarana air bersih. Dan ke-12, keluarga mempunyai akses untuk menggunakan jamban sehat. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir keras bagaimana cara membuat kuesioner yang berhubungan dengan 12 indikator ini sehingga tercapailah tujuan dari PISPK tersebut.
Karena memang seperti di awal aku bilang, dari Kementerian Kesehatan sudah menentukan formulir yang perlu kita tanyakan untuk pendataan PISPK ini. Teman-teman bisa lihat di Permenkes itu ada contohnya, dan di sini juga aku bakal tampilkan. Jadi teman-teman, di luar dari 12 indikator ini, pemerintah daerah bisa menambahkan indikator tambahan, namun dengan kondisi dan kebutuhan daerah tersebut. Sekarang kita masuk ke penyelenggaraan PISPK. Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dilaksanakan oleh Puskesmas, bukan instansinya ya, tapi orang yang bekerja di Puskesmas. Penyelenggaraan PISPK dilaksanakan untuk memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Jadi teman-teman, nanti kalau teman-teman udah kerja di Puskesmas, pasti mengalami kayak konflik, ada sedikit konflik mungkin karena kurang paham gitu ya. Sebagian orang akan berpikir bahwa PISPK ini yang bertanggung jawab penuh adalah pengelola program PISPK. Sementara PISPK ini bertujuan untuk memperkuat fungsi puskesmas. Nah, fungsi puskesmas itu bisa kuat kalau sesama Pokja ini bekerja sama, Pokja UKP, Pokja UKM, Pokja Mutu, Pokja Admin, karena saling berhubungan. Jadi PISPK ini bukan hanya ditanggung jawabi oleh pengelola program PISPK, tapi semua merasa bertanggung jawab untuk kegiatan PISPK ini. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan atau mengetahui atau melihat atau menonton video ini, nanti teman-teman kalau udah lulus PNS nanti bisa kayak review kembali, oh iya pernah mendengar tentang PISPK ini. Jadi PISPK ini tanggung jawab kita semua yang ada bertugas di Puskesmas, karena sangat membantu untuk peningkatan mutu pelayanan Puskesmas. Tahapan pelaksanaan PISPK di Puskesmas yang pertama, kita sosialisasi dulu teman-teman. Sosialisasi ini ada dua, yaitu sosialisasi internal dan sosialisasi eksternal. Nah, untuk menghindari konflik di Puskesmas tentang PISPK ini, untuk menyatukan persepsi teman-teman, perlu kita lakukan sosialisasi internal. Yang menjadi kendala adalah beberapa pengelola program PISPK di dalam Puskesmas belum dilatih gitu teman-teman. Itu yang menjadi kendala. Jadi untuk kayak mengedukasi ke teman-teman juga kurang percaya diri karena mereka nggak terlalu paham. Nah, namun teman-teman tidak perlu harus menunggu dari Dinas Kesehatan untuk melatih teman-teman atau menugaskan teman-teman pelatihan. Kalau teman-teman yang open minded atau yang memang rasa pengen tahunya itu, bisa teman-teman searching di Google kok gitu. Tanya Mbah Google Permenkes yang mengatur tentang PISPK. Nanti teman-teman bakal dituntun kok untuk mengerjakan PISPK ini bagaimana. Seperti yang aku alamin sendiri, kita belajar autodidak gitu. Jadi kita belajarnya melalui Permenkes. Jadi sehingga bisa menuntun kita sampai bagaimana cara penginputan dan mengetahui IKS. Jadi sosialisasi internal itu kita sosialisasikan dulu ke pimpinan kita, pelaksana program dan pengelola program. Terus ya, untuk itu perlu juga kita sosialisasikan ke lintas sektor. Jadi lintas sektor yang terkait dengan wilayah binaan kita. Tujuannya agar mereka juga tahu, oh nah ternyata PISPK ini tujuannya begini. Tujuannya untuk desa ternyata begini. Karena ada beberapa masyarakat yang misalnya pengetahuannya masih minim, mereka tidak mau didata. Alasannya kenapa tiap hari, tiap saat didata tapi nggak pernah dapat bantuan. Mereka akan berpikir seperti itu. Jadi perlu kita edukasi juga dengan lintas sektor agar menjelaskan, memberikan pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa dari petugas kesehatan akan melaksanakan PISPK. Jadi dengan cara mereka mengumumkan tujuannya ini atau melakukan rapat sederhana lintas desa gitu. Jadi sosialisasi eksternal itu lintas sektornya adalah kayak ke Pak Camat, kepala desa, aparat desa, maupun sektor terkait di wilayah kerja kita, entah itu instansi pertanian, instansi BKKBN gitu, instansi yang terkait lah. Selanjutnya kita melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga. Jadi pendataan PISPK ini teman-teman, yang perlu kita data bukan seluruh orang yang tinggal dalam rumah saja, tapi kita tanyakan dulu apakah mereka sudah tinggal 6 bulan di dalam desa tersebut atau dalam rumah tersebut. Jika iya, maka kita data. Jika baru 1 bulan, kita tanyakan apakah akan tinggal lebih dari 6 bulan di tempat itu. Jika iya, maka kita data. Jadi kalau hanya menumpang 1-2 hari di dalam rumah si A atau rumah tersebut yang kita data, tidak perlu didata. Jadi pendataan itu bukan sesuai KTP juga teman-teman, tapi sesuai dengan domisili mereka tinggal saat itu, sesuai dengan aturan perundang-undangan. Terus yang kedua, kita membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas. Jadi nanti bakal ada aplikasinya teman-teman untuk penginputan data.
Ketiga, setelah kita input, kita menganalisa, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana puskesmas. Keempat, melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, setelah kita data, kita tahu apa masalahnya, maka kita lakukan kunjungan rumah untuk melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kelima, melaksanakan pelayanan kesehatan dalam dan luar gedung melalui pendekatan siklus hidup. Keenam, melaksanakan sistem informasi dan pelaporan puskesmas oleh tenaga pengelola data puskesmas. Jadi puskesmas itu ada pengelola sistem informasi puskesmas, jadi dia juga yang bertanggung jawab untuk membantu penanggung jawab PISPK ini dalam pengelolaan data. Nah, jadi tahapan pelaksanaan program Indonesia Sehat itu teman-teman seperti ini menurut RPJM nasional ya saat itu. 2015 itu uji coba, 2016 itu sasarannya kalau bisa 470 puskesmas sudah melaksanakan, 2017 2238, 2018 5085, dan 2019 targetnya seluruh puskesmas di Indonesia sudah melakukan PISPK. Ini targetnya Kementerian Kesehatan. Sebelum kita melakukan pendataan PISPK, teman-teman perlu kita siapkan peralatan dan perlengkapan pendataan PISPK. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Pastikan sebelum kita turun ke desa, selain dari kita setelah sosialisasi, kita menyurat dulu, memberikan pemberitahuan ke desa bahwa petugas kita akan melakukan pendataan PISPK. Kemudian kita persiapkan alat tulis seperti pensil. Jadi menulis formulir PISPK itu tidak boleh pakai pulpen, jadi pakai pensil. Terus apa keperluan untuk menulis kayak rautannya dan sebagainya. Terus ketiga, ID card sebagai tanda pengenal. Keempat, stiker PISPK. Jadi kalau rumah itu kita udah data, kita langsung tempel stikernya, stiker PISPK. Kelima, tensimeter untuk mengukur tekanan darah, karena di formulir PISPK itu ada ditanyakan tentang tekanan darah pasien. Keenam, peta pembagian wilayah binaan. Ketujuh, surat rujukan internal. Jadi ini adalah peralatan perlengkapan yang perlu kita siapkan teman-teman untuk turun lapangan. Sebenarnya ini nggak ada ditentukan dalam Permenkes, tapi ini pengalaman kita ketika teman-teman turun lapangan perlu membawa ini. Nah, kenapa perlu ada surat rujukan internal, teman-teman? Jadi kalau misalnya kita menemukan ketika pendataan ada pasien dengan hipertensi, kan kita pendataan ini nggak berjalan membawa obat kan? Jadi kita rujuk aja, kita kasih surat rujukan internal agar mereka pergi ke pustu maupun ke puskesmas kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Terus persiapan pendataan berikutnya adalah melakukan interpretasi data jumlah keluarga di wilayah kerja puskesmas, berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan, serta data kependudukan dan catatan sipil, berpedoman pada definisi keluarga menurut petunjuk teknis ini. Jadi maksudnya di sini teman-teman, aku nggak tahu apakah teman-teman pernah mengalami atau cuman aku yang pernah ngalamin. Kadang data kita di desa dengan di puskesmas tidak sinkron. Mungkin permasalahannya kurang tahu di mana. Tapi yang pastinya kita harus percayakan bahwa data yang kita dapat adalah data real, bahwa data memang orang itu masih hidup gitu teman-teman. Kedua, kita menyiapkan instrumen pendataan atau formulir Prokesga, yaitu form PISPK. Ketiga, paket informasi kesehatan keluarga atau disebut Pinkesga. Jadi kalau kita turun lapangan teman-teman, ada Pinkesga sebanyak 12 lembar sesuai dengan 12 indikator pendataan PISPK ini. Yaitu Pinkesga itu berupa flyer untuk diberikan kepada keluarga yang dikunjungi sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi KIE. Flyer yang dimaksud adalah flyer tentang keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan, imunisasi, ASI eksklusif, penimbangan balita, tuberkulosis, hipertensi, kesehatan jiwa, bahaya merokok, sarana air bersih, jamban sehat, dan jaminan kesehatan nasional. Jadi ada 12 teman-teman. Keempat, melakukan pembagian wilayah binaan. Jadi sebelum teman-teman turun lapangan, teman-teman perlu membawa peta wilayah binaan. Jadi kayak turunnya itu kan pasti kayak mencar gitu kan. Satu di RT, sebagian petugas dari RTA, sebagian petugas dari RTB. Jadi selain dari membawa peralatan perlengkapan yang tadi, teman-teman juga perlu membawa peta wilayah binaan, mana jatah teman-teman untuk mendata gitu teman-teman. Wilayah mana yang bakal teman-teman data. Yang kelima, menetapkan pembina keluarga. Setiap tenaga kesehatan puskesmas dapat diajukan sebagai pembina keluarga. Pembina keluarga bertanggung jawab mengumpulkan data kesehatan keluarga, melakukan analisis Prokesga di wilayah binaannya, melakukan koordinasi lintas program untuk intervensi masalah keluarga di wilayah binaannya, serta melakukan pemantauan kesehatan keluarga. Jadi, ketika kita membagikan peta wilayah ini teman-teman, dan mereka adalah, dan yang petugas pendata itu yang menjadi
pembina keluarga atau yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan data kesehatan keluarga tersebut. Jadi ini tadi teman-teman yang aku sebut Pinkes G itu ada 12 sesuai dengan indikator PISPK, ada 12 indikator. Jadi ketika mereka misalnya kita tanya, ibu ada KB, mereka bilang nggak KB, kita tunjukkan ini flyer ini untuk ini fungsi KB itu begini, KB itu terdiri ini. Jadi kita kayak promosi gitu loh teman-teman. Nah ini formulirnya, formulir PISPK itu jadi ditanyakan mulai dari kita provinsi mana, desa apa, RT berapa. Nah di sini tanyakan tentang ketersediaan air bersih, terus air bersihnya itu berasal dari mana, ketersediaan jamban, terus penyakit yang penderita gangguan jiwa. Ini untuk halaman pertama. Ditanyakan siapa nama pengumpul datanya, terus nama supervisornya dan tanggal pengumpulan data. Terus ini formulir keduanya untuk data keluarga. Terus ini data untuk identitas anggota keluarga. Jadi ini data untuk masing-masing. Kalau misalnya ada 4 orang dalam satu keluarga, maka 4 lembar lah kita isi ini teman-teman. Jadi tanyakan tentang JKN, apakah merokok, apakah punya jaminan kesehatan, apakah buang air besar di jamban, apakah punya air bersih, apakah ada gejala tentang TB, apakah pernah didiagnosa penyakit TB, apakah ada hipertensi, jika sudah didiagnosa hipertensi, apakah mendapatkan obat dan meminum rutin, dan ditanyakan untuk pengukuran tekanan darah. Dan di sini ditanyakan juga tentang KB dan ASI eksklusif dan melahirkan di mana untuk usia di bawah 12 bulan, dan ditanyakan tentang imunisasi dasar. Lalu kita menyurat ke Dinas Kesehatan ke bagian pengelola program PISPK untuk minta diaktifkan akun PISPK Puskesmas. Nanti mereka akan menindaklanjuti ke provinsi dan provinsi menindaklanjuti ke kementerian. Nah selanjutnya nanti dari Dinas Kesehatan akan memberitahukan aktivasi akun PISPK Puskesmas. Nanti mereka akan memberikan username. Yaudah setelah dapat username-nya kita input, maka tampilannya seperti ini. Setelah dikasih aplikasi tadi, kita input nama sesuai dengan nama dan password kita, terus muncullah nanti formulir PISPK online. Kita input sesuai dengan data-data offline yang ada di formulir PISPK Prokesga tadi. Nah setelah kita input teman-teman, di sini aku nggak perlu jelasin karena terlalu panjang nanti. Ini aja udah durasinya hampir 1 jam. Nah keluarlah IKS inti teman-teman, IKS inti dan IKS besar. IKS itu adalah indeks keluarga sehat. Ini diambil dari rekapitulasi dari 12 indikator dan hasilnya ini adalah otomatis. Tapi teman-teman juga bisa melakukan perhitungan IKS ini dengan cara offline, tapi cukup ribet sih. Jadi di sini langsung setelah kita input ada tertulis nomor urut bangunannya, nomor urut keluarganya, tanggal disurvei, siapa nama kepala keluarganya, provinsi mana, kota mana, kecamatan apa, kelurahan apa, RT berapa dan RW berapa, serta IKS inti, IKS besar dan surveyor yang menginput. Nah, untuk IKS itu teman-teman yang ini, hasil yang ini. IKS itu kan indeks keluarga sehat, di mana diambil dari rekapitulasi 12 indikator. Nah, IKS ini terbagi atas 3. Kalau dinyatakan keluarga sehat bila IKS-nya di atas dari 0,800 dan keluarga prasehat jika IKS-nya 0,500 sampai dengan 0,800 dan keluarga tidak sehat bila IKS-nya kurang dari 0,500. Jadi kayak misalnya 0,250 termasuk adalah keluarga apa teman-teman? Keluarga tidak sehat karena kurang dari 0,500. Hasil dari ini teman-teman, misalnya kalau kita mendapatkan nilai tadi 0,250, nah kita bisa lihat kenapa bisa nilainya segitu, kenapa bisa keluarga yang tidak sehat. Kita lihat apa masalahnya, misalnya ternyata merokok dalam rumah, atau tidak KB, atau pasiennya dengan hipertensi tapi tidak pengobatan gitu. Kita bisa lihat apa masalahnya. Nah setelah kita input teman-teman, kita rekapitulasi datanya, data per keluarga, per RT, per RW, per desa, per kecamatan. Selanjutnya kita identifikasi masalah kesehatan atau pemecahan masalah tingkat rumah tangga, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat desa, dan tingkat kecamatan. Kita identifikasi masalah-masalahnya apa, lalu kita tentukan prioritas masalah kesehatan. Setelah kita tentukan prioritas masalah kesehatan, kita membuat rumusan masalah. Lalu kita mencari penyebab masalah kesehatan itu kenapa bisa terjadi. Kelima, kita tetapkan cara pemecahan masalah. Keenam, memasukkan pemecahan masalah ke rencana usulan kerja atau rencana usulan kegiatan. Lalu kita menyusun RPK. Jadi makanya aku bilang teman-teman, PISPK ini sebagai bisa membantu siklus manajemen puskesmas teman-teman. Karena begitu,
Nah, ini juga siklus ini hampir sama juga untuk penyelesaian diagnosa nggak sih asuhan keperawatan? Nah, demikian teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Di sini kita teman-teman agak cepat ya karena mengingat durasi. Yang pertama, apa tujuan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga? A. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. B. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimum SPM kabupaten, kota, dan provinsi melalui peningkatan akses dan screening kesehatan. C. Mendukung pelaksanaan JKN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN. D. Mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat dalam Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai dengan 2019. E. Semua jawaban benar. Jadi jawabannya apa teman-teman? Dari semua yang kita pelajari tadi ada tujuan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Ada 4. Apa saja? Oke, langsung aja. Jadi jawabannya adalah E. Jadi tujuan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga itu adalah keempat ini ya teman-teman. Kedua, berapa indikator program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga? Tadi berapa indikator teman-teman? Aku udah berulang kali tadi menyebutkannya. A. 6 indikator, B. 4 indikator, C. 10 indikator, D. 11 indikator, E. 12 indikator. Oke, langsung aja. Sesuai dengan Pinkesga tadi berapa? Ya, 12 indikator. Jawabannya adalah E. Ketiga, ada berapa area prioritas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga? Jadi teman-teman tadi ini materi yang cukup luas tadi kita bahas di inti dari PISPK ini tadi paling banyak kita bahas intervensi di area prioritas itu teman-teman. Ya ada berapa area prioritas? A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah D 4. Pertanyaan keempat, ada 4 area prioritas dalam program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Salah satunya adalah A. Penurunan angka kematian ibu dan bayi. B. Penurunan prevalensi obesitas. C. Penurunan angka penderita HIV. D. Peningkatan penggunaan KB. E. Pendataan PISPK. Ada tadi, sebenarnya pertanyaan ketiga sudah dijawab di pertanyaan keempat ya teman-teman. Jadi ada 4 area prioritas. Apa saja teman-teman area prioritas tadi? Area prioritas pertama sekali tadi apa yang paling penting? Oke, langsung aja adalah A. Jadi area prioritas itu ada 4, penurunan angka kematian ibu dan bayi atau ibu dan anak. Kedua, penurunan prevalensi balita pendek atau stunting. Ketiga, penanggulangan penyakit menular. Keempat, penanggulangan penyakit tidak menular. Dan jawabannya adalah A. Pertanyaan kelima, sebelum melakukan pendataan PISPK ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti alat tulis, formulir Prokesga, alat pengukur tekanan darah, peta pembagian wilayah binaan. Media pemberian informasi komunikasi dan edukasi dalam PISPK disebut A. Prokesga, B. Pinkesga, C. Lembar balik, D. Leaflet, E. Semua jawaban benar. Jadi apa teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah B. Pinkesga. Yeay teman-teman. Aduh, ngap juga ya. Ini kita udah di pertanyaan terakhir dan kita udah mau selesai. Please subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Karena aku masih bahas tentang materi-materi dan latihan soal mengenai SKB keperawatan. Dan please saran kalian apa yang perlu kita bahas atau masukan dari teman-teman semua apa yang perlu kita bahas, siapa tahu aku lupa. Oke, langsung aja teman-teman ke pertanyaan ke-6. IKS adalah indeks keluarga sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu IKS keluarga sehat, keluarga prasehat, dan keluarga tidak sehat. Dinyatakan keluarga tidak sehat bila hasil IKS-nya sebanyak A. lebih dari 0,800, B. 0,500 sampai dengan 0,800, kelebihan nolnya 1. C. kurang dari 0,500, D. 1,00000. E. Semua jawaban benar. Apa teman-teman tadi? Itu terakhir kali materi pembahasan kita tadi. Iya, jadi jawabannya adalah B. Kalau keluarga sehat tadi kan nilainya, kalau nilai IKS-nya lebih dari 0,800, keluarga prasehat 0,500 sampai 0,800, dan keluarga tidak sehat kurang dari 0,500. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga pembahasan kita tentang materi PISPK dan kita udah latihan soal serta pembahasannya. Jangan lupa aku ingetin satu kali lagi buat teman-teman dan aku minta waktu kalian untuk
pencet tombol loncengnya serta subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, jangan di-subscribe lagi, nanti jadi unsubscribe loh. Jadi subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dukungan kalian, aku lebih semangat lagi mengupdate video-video bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih untuk support kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetaplah berjuang, tetap belajar. Bye-bye teman-teman, terima kasih.